Selamat sore Budi Janti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal mengenai kemasan aktif dari film nanokomposit kitosan titanium oksida untuk memperpanjang masa simpan tomat. Berikut adalah anggota kelompok 2. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Tomat merupakan buah klimakterik yang pada fase pematangannya akan mengalami peningkatan produksi etilen. Akumulasi gas etilen yang diproduksi dapat mempersingkat masa simpan dari buah klimakterik. Maka dari itu diperlukan kemasan aktif yang dapat mencegah penumpukan gas etilen. Namun, kemasan aktif yang sudah ada sekarang masih belum ramah lingkungan karena menggunakan polimer yang sulit diurai. Nah, kitosan ini dapat digunakan karena bersifat biodegradable, biokompatibel, biofungsional, tidak beracun, dan memiliki sifat antimikroba. Titanium oksida atau TiO2 dapat mendegradasi etilen apabila terkena sinar UV dengan cara memproduksi zat hidroksil radikal. Penggunaan kombinasi titanium oksida dan kitosan sebagai aktif packaging pada produk buah belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penulis meneliti tentang hal tersebut. Tujuan dari pengemasan tomat menggunakan kemasan aktif dari film nanokomposit kitosan titanium oksida yaitu pertama untuk menentukan kekuatan tarik, barrier, dan kemampuan fotodegradasi terhadap etilen dari kemasan aktif film nanokomposit kitosan titanium oksida. Dan tujuan yang kedua yaitu menentukan pengaruh kemasan aktif film nanokomposit kitosan titanium oksida terhadap kualitas tomat yang dikemas. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ialah persiapan film. Dengan tahap awal, kitosan dilarutkan dalam larutan asam asetat 1% V/V dan gliserol 30% B/B kitosan. Lalu, larutan kitosan tersebut 2% W/V dikocok dalam suhu terkontrol dalam penangas air dengan suhu 90 derajat Celcius selama 6 jam. Lalu ditambahkan 1% W/W nanokomposit TiO2, lalu didinginkan pada suhu ruang, yaitu 25 derajat Celcius selama 48 jam sebelum digunakan. Selanjutnya dilakukan peninjauan karakteristik kitosan TiO2 nanokomposit film pada parameter struktur kristal TiO2 film CS dan film nanokomposit CT, interaksi struktural antara kitosan dan TiO2, morfologi permukaan film CS dan CT, ketebalan film, kekuatan tarik TS dan perpanjangan saat putus EAB, perpanjangan putus, tingkat transmisi uap air dari film persatuan luas, dan WVTR dari film yang dihitung dengan rumus dan alat uji sebagai berikut. Selanjutnya ialah pretreatment buah tomat cherry. Pertama-tama, tomat cherry disortir pada kematangan breaker dan berat warna dan kerampahan fisik yang seragam. Lalu tomat cherry dicuci bersih dan disterilkan dengan air yang mengandung klor. Lalu dibilas dengan air keran lalu dikeringkan. Selanjutnya, tomat yang sudah bersih dibagi menjadi dua, yaitu sampel kontrol dan sampel CS dan CT. Sampel kontrol dikemas dalam kantong LDPE dengan ketebalan 0,03 mm berukuran 21 x 30 cm². Sedangkan sampel CS dan CT diselimuti dengan film kitosan dan film nanokomposit kitosan TiO2 berturut-turut sebelum dimasukkan ke dalam kantong LDPE. Setiap kantong berisi 10 tomat dengan berat rata-rata 119,83. Semua sampel disimpan pada 20 derajat Celcius dan 85% relative humidity dalam suhu dan kelembapan yang konstan ruang. Penilaian kualitas tomat selama penyimpanan. Terdapat beberapa parameter yang ditentukan sebagai penentu kualitas tomat. Yang pertama, konsentrasi gas etilen pada headspace yang dianalisis dengan kromatografi gas dengan ukuran kolom 30 meter x 0,32 mm x 20 mikrometer HPLOT/Q dengan flame ionization detector. Yang kedua, konsentrasi gas karbon dioksida yang dianalisis dengan gas analyzer. Yang ketiga, firmness yang dianalisis dengan food texture analyzer. Yang keempat, bobot tomat yang diukur dengan timbangan analitik untuk mengukur susu bobot dengan rumus masa awal dikurang masa akhir dibagi masa awal dikali 100%. 5. Warna tomat yang dianalisis dengan Minolta chromometer. 6. Lycopene yang dianalisis dengan UV vis spectrophotometer dengan panjang gelombang 500 nanometer. 7. Total solid
atau TSS yang diukur dengan refraktometer, dan 8 konsentrasi asam askorbat yang dianalisis dengan titrasi dengan 2,6 di klorophenol indopenol. Untuk analisis statistik, data kemampuan mekanik dan penghalang atau barrier film, CT dan CS diuji dengan uji ANOVA. Dengan signifikansi statistik, perbedaan antara nilai rata-rata ditetapkan pada P lebih kecil sama dengan 0,05 dengan uji jarak berganda Duncan atau Duncan's MRT. Untuk chemometri klasifikasi kualitas tomat, semua data parameter kualitas dari semua sampel buah tomat, yaitu tomat yang dilapisi film nanokomposit, CT, film CS, dan kontrol, disusun dalam matriks. Data dieksplorasi dan diklasifikasikan menggunakan analisis diskriminan linear atau LDA. Semua perhitungan matriks dilakukan dengan menggunakan MATLAB. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Pertama, karakteristik kitosan TiO2 nanokomposit film. Terlihat pada gambar di atas, merupakan gambar pola XRD, TiO2, CS film, dan CT nanokomposit film. Karakteristik puncak tertinggi dari titanium oksida, kristalinitas diamati pada 25,4 cons, dan puncak kristalinitas kitosan diamati pada 20,4 cons. Puncak TiO2 juga diamati pada 25,4 cons dalam pola XRD dari nanokomposit CT film. Puncaknya sesuai dengan keadaan kristal kitosan dalam nanokomposit CT film lebih luas dari CS film. Hasil ini menunjukkan bahwa penggabungan titanium oksida menjadi kitosan mengubah kristalinitas kitosan film matriks. Hal ini dikarenakan ikatan hidrogen TiO2 nanopartikel berikatan dengan gugus hidroksida dan gugus fungsi NH kitosan. Kemudian, terlihat pada gambar di atas merupakan gambaran spektrum FTIR, CS, dan CT film. Pada spektrum teramati panjang gelombang gugus OH dan NH dengan panjang 3402 dan 3327 cm pangkat min 1. Pada nanokomposit CT menurun jika dibandingkan dengan CS film. Hasil ini sesuai dengan pengamatan Alsager dan Merca yang menjelaskan bahwa penurunan pita gugus OH dan gugus NH pada komposit kitosan titanium oksida disebabkan oleh pengaruh perubahan matriks dan interaksi antarmuka antara fasa organik dan fasa anorganik. Kemudian, panjang gelombang gugus C dan N sebesar 1571 dan gugus C dan H pada 1419 cm pangkat min 1 dari kitosan menurun saat titanium oksida dimasukkan. Mungkin karena gugus fungsi kitosan membentuk ikatan hidrogen dengan titanium. Panjang gelombang meningkat di sekitar 530 hingga 720 yang menunjukkan getaran lentur. Ikatan titanium oksida titanium dapat diamati di CT film. Hal ini menunjukkan bahwa ada ikatan hidrogen antara gugus OH kitosan dan Ti dari TiO2. Kemudian, pada gambar di bawah merupakan mikroskop elektron pemindaian yang digunakan untuk memeriksa permukaan CS dan CT film. Pada mikroskop elektron menunjukkan bahwa titanium oksida nanopartikel didistribusikan secara seragam dalam matriks kitosan dari CT film yang menghasilkan permukaan halus film. Selanjutnya, efek film kitosan titanium oksida. Berikut merupakan diagram skematik aktivasi film nanokomposit kitosan TiO2 dalam mengoksidasi etilen saat terpapar sinar UV. Ketika terkena sinar UV, elektron pada permukaan TiO2 ditransfer dari pita valensi ke pita konduktansi. Elektron akan dihasilkan dari H+ pada permukaan TiO2. H+ akan bereaksi dengan air dan OH- yang teradsorpsi pada permukaan TiO2 untuk memproduksi radikal hidroksil atau OH+. Elektron mereduksi oksigen untuk memproduksi O2-. Agen oksidator kuat ini akan mengoksidasi etilen ke CO2 dan H2O sebagai hasil akhirnya.
Berikut merupakan sifat mekanik dan barier film nanokomposit ketosan TiO2. Pada slide ditampilkan konsentrasi etilen pada buah tomat selama penyimpanan. Aktivitas degradasi fotokatalitik etilen nanokomposit ketosan TiO2 ditentukan dengan memonitor konsentrasi etilen di dalam buah. Konsentrasi etilen di dalam CT, CS, dan tomat kontrol dapat dilihat pada gambar. Konsentrasi etilen pada semua perlakuan pengemasan meningkat dan kemudian menurun seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Tomat yang dikemas dalam film CT memiliki konsentrasi etilen jauh lebih rendah daripada film CS dan kontrol selama penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa film nanokomposit CT dapat mendegradasi etilen dan menunda pematangan buah tomat. Film ketosan menunjukkan kemampuan degradasi etilen yang jauh lebih rendah daripada nanokomposit CT. Kemampuan degradasi etilen film ketosan jauh lebih rendah daripada nanokomposit CT. TiO2 dalam campuran bahan silika dapat mendegradasi etilen secara fotokatalitik dan dapat menekan proses pematangan tomat. Berikut ditampilkan konsentrasi karbon dioksida pada buah tomat selama penyimpanan. Produksi karbon dioksida pada semua perlakuan pengemasan meningkat dan kemudian menurun seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Perbedaan yang signifikan ditemukan pada tomat yang dikemas dalam film CT dan tomat dalam film CS dan kontrol dengan laju produksi CO2 terendah pada film CT pada 3 hari penyimpanan. Produksi CO2 tomat yang lebih tinggi dalam film CT dari waktu ke waktu setelah 7 hari penyimpanan dapat dikaitkan dengan kemampuan film CT untuk mengoksidasi etilen dan menghasilkan CO2 sebagai produk akhirnya. Kemudian, semua buah semakin melunak selama penyimpanan. Tomat yang dikemas dalam film CT memiliki keteguhan permukaan yang lebih tinggi daripada yang dikemas dengan film CS dan kontrol. Nanokomposit CT mampu mempertahankan keteguhan permukaan tomat selama penyimpanan. Poligalakturonase atau PG dan pektin esterase atau PE adalah enzim penting yang terlibat dalam pelunakan buah. Karena pelunakan buah dipengaruhi oleh etilen, laju pelunakan tomat yang lebih rendah pada film CT dapat dikaitkan dengan akumulasi etilen yang lebih rendah di dalam kemasan. Film nanokomposit CT dapat mendegradasi etilen yang mengakibatkan penghambatan pemecahan zat pektik dan memperlambat pelunakan buah. Kemudian ditampilkan perubahan bobot tomat selama penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan, bobot tomat semakin menurun. Tomat kontrol mengalami susut bobot lebih tinggi daripada tomat yang disimpan pada kemasan CT maupun CS. Berdasarkan parameter warna, terjadi perubahan yang semula berwarna hijau menjadi warna merah pada tiap perlakuan pengemasan. Namun, pada perlakuan pengemasan menggunakan nanokomposit CT, menyebabkan perubahan warna yang lebih lambat dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan TiO2 yang dimasukkan ke dalam nanokomposit CT untuk mengoksidasi etilen dan menghambat perubahan warna tomat yang mengindikasikan pematangan buah. Kemudian ditinjau dari kadar likopen. Kandungan likopen tomat pada perlakuan kontrol, CS, dan CT juga mengalami kenaikan. Pada tomat yang dikemas dengan nanokomposit CT, mengalami perlambatan pada peningkatan kadar likopen yang akan mempengaruhi perubahan warna tomat yang semula hijau menjadi merah. Selain perubahan warna, kenaikan kadar likopen juga bisa diasosiasikan dengan kadar etilen yang terdapat pada tomat. Etilen pada buah tomat akan memicu proses kerja enzim likopen sintase yang berperan penting dalam produksi likopen pada tomat. Selanjutnya ditinjau dari total padatan terlarut. Dapat dilihat dari grafik bahwa terjadi peningkatan nilai total padatan terlarut pada seluruh tomat yang diberi perlakuan. Namun, nilai TPT pada tomat yang dikemas dengan nanokomposit CT lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa penggunaan nanokomposit CT mampu menghambat kenaikan total padatan terlarut. Dapat diketahui juga bahwa total padatan terlarut terjadi akibat hidrolisis karbohidrat menjadi gula. Kemudian, pada pengukuran kadar asam askorbat, terlihat bahwa ada kaitannya terhadap parameter warna, seperti saat tomat mencapai warna pink, memiliki nilai asam askorbat tertinggi. Berdasarkan grafik, terlihat pada hari ke-7 menunjukkan kadar asam askorbat tinggi, lalu menurun saat tomat mencapai warna merah. Dapat diambil pernyataan bahwa nanokomposit CT dapat mengendalikan asam askorbat saat penyimpanan. Berikut merupakan hasil dari uji kemometrik untuk mengklasifikasikan kualitas tomat berdasarkan perlakuan pengemasan. Terdapat perlakuan pengemasan menggunakan nanokomposit ketosan titanium oksida atau disingkat CT, lalu perlakuan pengemasan dengan ketosan saja yang disingkat CS, dan kontrol atau yang tidak dikemas sama sekali. Faktor di sini merupakan suatu kombinasi linear dari variabel asli atau yang merupakan atribut kualitas seperti konsentrasi etilen, keutuhan, susut bobot,
TSS, warna, lycopene, dan asam ascorbat yang paling baik membedakan antar kelompok. Berdasarkan grafik yang terdapat pada slide, dapat dilihat bahwa kualitas tomat pada perlakuan CS hampir sama hasilnya dengan kualitas tomat pada perlakuan kontrol yang ditandai dengan tumpang tindihnya hasil plot LDA-nya. Sedangkan kualitas tomat yang diberi perlakuan CT terpisah sendiri, yang berarti memiliki perbedaan yang jelas dengan kualitas tomat yang diberi perlakuan CS dan kontrol. Tomat yang dikemas dengan film nanokomposit ketosan titanium oksida juga memiliki tingkat perubahan kualitas yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di film ketosan dan kontrol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kemasan aktif film nanokomposit kitosan titanium oksida memiliki kekuatan tarik, barrier, dan kemampuan fotodegradasi yang lebih baik dibandingkan kemasan film kitosan saja. Kemasan aktif film nanokomposit kitosan titanium oksida dapat menghambat pematangan tomat yang dikemas sehingga daya simpannya menjadi lebih lama. Berikut ada daftar pustaka dari presentasi ini.